Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang Maha Baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara dan saudariku terkasih, pada sesi ini saya mau bicara tentang siapa yang menggali kuburan untuk pemakaman jenazah Yesus. Saudara dan saudariku terkasih, kita selaku umat beriman Kristiani baru saja merayakan perayaan Jumat Agung. Kita ketahui bersama bahwa dalam perayaan Jumat Agung ini kita mengenangkan peristiwa Yesus mengalami sengsara hingga kematiannya di kayu salib. Barangkali kita pernah menonton film yang menayangkan bagaimana Yesus mengalami hukuman hingga kematiannya di kayu salib. Dan ini misalnya kita lihat dalam film The Passion of the Christ yang disutradarai oleh Mel Gibson. Di sana ditayangkan atau ditampilkan secara fenomenal bagaimana Yesus mengalami hukuman, penyiksaan, penderitaan hingga kematiannya di kayu salib. Itulah yang dikenang dan dirayakan oleh gereja pada perayaan Jumat Agung. Saudara dan saudariku terkasih, dalam perayaan Jumat Agung itu kita ingat bahwa ketika Yesus di kayu salib, Yesus sudah mengembuskan nafas terakhir. Dan dikatakan di dalam kitab suci itu bahwa karena Sabat akan segera dimulai, maka Yesus harus segera diturunkan dari salib untuk dimakamkan. Sekilas informasi tentang Sabat. Sabat itu adalah hari istimewa bagi agama Yahudi. Kita ibaratkan hari Sabat itu sama dengan hari Minggu dalam gereja kita. Pada hari Sabat, orang-orang Yahudi tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Nah, perhitungan waktu untuk hari dalam budaya Yahudi adalah, misalnya kita ambil contoh hari ini. Ketika nanti sore matahari terbenam, maka hari ini sudah selesai. Dan ketika matahari terbenam itu sudah dihitung bagian dari hari besoknya. Dan hari besoknya itu akan berakhir sebelum matahari terbenam. Dan ketika matahari terbenam, sudah dihitung bagian dari hari berikutnya. Itulah perhitungan waktu dalam budaya Yahudi. Nah, bagaimana dengan hari Sabat? Kita ingat Yesus mengalami hukuman, penyiksaan hingga peristiwa kematiannya di kayu salib itu terjadi pada hari Jumat. Dan hari Sabat itu jatuh pada hari Sabtu. Maka masuk akal bagi kita bahwa karena Sabat itu jatuh pada hari Sabtu dan Yesus mengalami hukuman itu pada hari Jumat, dan ketika matahari terbenam pada hari Jumat itu sudah dihitung bagian dari hari Sabtu, dan itulah hari Sabat bagi agama Yahudi. Nah, saudara dan saudariku terkasih, dikatakan Yesus harus segera diturunkan untuk dimakamkan. Saudara dan saudariku terkasih, dikatakan di sana atau dikisahkan dalam Injil bahwa Yesus diturunkan dari salib dan dimakamkan. Dan di sekitar tempat Yesus disalibkan itu ada sebuah kuburan baru tentunya di sini, yang belum pernah dipakai untuk dimakamkan seseorang. Maka Yesus diturunkan dari salib dan dimakamkan di situ. Nah, pertanyaan bagi kita, siapa kira-kira yang menyediakan makam untuk dimakamkan jenazah Yesus? Ini yang mau kita lihat dalam sesi ini, saudara dan saudariku terkasih. Saudara dan saudariku terkasih, bicara tentang makam atau bicara tentang kubur, kalau kita lihat dalam budaya kita di Indonesia, misalnya orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan atau di perkampungan atau di dusun, seandainya ada orang yang meninggal, maka langsung ditugaskan orang untuk menyediakan kuburan atau makam untuk pemakaman orang yang meninggal.
Kalau orang yang tinggal di kota, di sana makam itu sudah dikelola oleh orang-orang tertentu, dan di sana sudah ada tukang penggali kubur atau penggali makam. Jadi inilah yang kita lihat atau kita temukan dalam realitas hidup kita sehari-hari. Saudara dan saudariku terkasih, kembali kepada konteks semula. Yesus diturunkan dari salib, dan di dekat tempat Yesus disalibkan itu ada sebuah kuburan baru yang belum pernah dipakai untuk dimakamkan seseorang. Saudara dan saudariku terkasih, ini terkait dengan budaya bangsa Yahudi. Dalam budaya orang-orang Yahudi, bagi mereka teristimewa orang-orang kaya, tuan tanah dan lain sebagainya. Bagi mereka ini yang memiliki tanah, dan di tanah mereka itu ada bukit dan sejenisnya, maka bukit itu akan dibolongi, dilobangi untuk menjadi kuburan bagi keluarga mereka. Ini yang terjadi dalam budaya bangsa Yahudi. Maka bagi orang-orang kaya, tuan-tuan tanah yang memiliki tanah seperti ini, maka mereka sudah mempersiapkan kubur bagi mereka walaupun mereka masih hidup. Jadi bukit tadi itu dibentuk sedemikian rupa untuk menjadi makam, dan menjadi ciri khas bagi makam orang-orang Yahudi pada waktu itu adalah setiap makam mereka itu ditutup dengan batu penutup. Tujuannya apa? Supaya besoknya setelah orang tersebut dimakamkan, mereka masih bisa datang membawa rempah-rempah atau berupa wangi-wangian yang lain untuk mengolesi jenazah orang yang telah meninggal dunia tersebut. Nah, pertanyaan bagi kita saudara-saudari, dan konteksnya sudah jelas bahwa Yesus dimakamkan pada kuburan yang disiapkan oleh orang tertentu. Pertanyaan kita, daerah itu milik siapa? Itu yang menjadi pertanyaan kita selanjutnya. Nah, saudara dan saudariku terkasih, ada sekian banyak sumber mengatakan, termasuk juga para ahli kitab suci, membuat tafsiran bahwa daerah di sekitar tempat Yesus disalibkan itu adalah milik keluarga Yusuf dari Arimatea. Maka kita ingat dalam peristiwa Yesus wafat, pada saat itu Yusuf dari Arimatea pergi menghadap Pontius Pilatus untuk meminta izin supaya menurunkan jenazah Yesus dari kayu salib untuk selanjutnya dimakamkan. Maka di sini kita dapat menemukan jawaban bahwa berarti makam itu milik keluarga Yusuf dari Arimatea. Saudara dan saudariku terkasih, inilah kira-kira sedikit informasi untuk kita tentang penyedia atau orang atau siapa yang menyediakan makam untuk pemakaman jenazah Yesus. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.